Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam bagian warisan. Nah, macam-macam bagian warisan, yang pertama yaitu bagian fardu. Bagian fardu adalah bagian ahli waris yang telah ditentukan perolehannya dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu bagian fardu atau yang telah ditentukan perolehannya dalam Al-Quran. Ahli waris yang mendapat 1/2 bagian meliputi anak perempuan tunggal, dan jika tidak ada anak laki-laki, kemudian cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki selama tidak ada anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga yaitu saudara perempuan kandung tunggal jika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek. Kakeknya di sini yaitu dari bapak. Kemudian saudara laki-laki sekandung. Kemudian yang keempat yaitu saudara perempuan seayah tunggal. Dan jika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, kemudian bapak, kakeknya di sini yaitu dari bapak, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian yang terakhir yaitu saudara laki-laki sebapak. Kemudian yang kelima yaitu suami jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu ahli waris yang mendapat 1/4 bagian adalah yang pertama suami jika ada anak laki-laki atau perempuan, yang kedua cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Kemudian istri seorang atau lebih jika ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga yaitu ahli waris yang mendapat 1/8 bagian meliputi istri baik seorang atau lebih jika ada, kemudian anak laki-laki atau perempuan, kemudian cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang keempat yaitu ahli waris yang mendapat 2/3 bagian, yaitu 2 orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki, kemudian 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. Kemudian 2 orang saudara perempuan kandung atau lebih jika tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki kandung. Kemudian 2 orang perempuan seayah atau lebih jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah. Kemudian yang kelima yaitu ahli waris yang mendapat bagian 1/3 yaitu yang A, ibu. Jika yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara-saudara. Kemudian yang B, 2 orang saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan yang seibu. Kemudian yang keenam yaitu ahli waris yang mendapat bagian 1/6 meliputi ibu. Jika yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau 2 orang atau lebih dari saudara laki-laki atau perempuan. Kemudian yang kedua yaitu bapak. Bila yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, kemudian nenek, ibu dari ibu atau ibu dari bapak. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang atau lebih jika bersama-sama seorang anak perempuan. Kemudian kakek jika yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak ada bapak. Kemudian seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan bapak. Kemudian yang terakhir yaitu saudara perempuan seayah
seorang atau lebih. Jika yang meninggal dunia mempunyai saudara perempuan sekandung dan tidak ada saudara laki-laki sebapak. Kemudian yang kedua atau yang B yaitu bagian asobah atau sisa. Nah, bagian asobah adalah bagian yang tidak ditentukan bilangannya. Kemungkinan mendapatkan bagian, kemungkinan tidak dapat. Kemungkinan dapat sedikit atau kemungkinan dapat banyak. Artinya, bagian asobah adalah bagian yang tidak dapat dipastikan pendapatannya. Nah, ahli waris yang mendapat asobah yaitu yang pertama asobah binafsi. Asobah binafsi adalah ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Nah, ahli waris ini meliputi anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara seayah laki-laki, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, anak laki-laki, saudara laki-laki seayah, paman kandung, kemudian paman seayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah, kemudian yang terakhir yaitu laki-laki yang memerdekakan budak. Kemudian yang kedua yaitu asbah bigoir adalah anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah jika bersama saudara laki-laki. Kemudian yang ketiga yaitu asbah ma'al ghair atau asbah bersama orang lain. Nah, asobah ma'al ghair adalah ahli waris perempuan yang menjadi asobah atau sisa dengan adanya ahli waris perempuan lain. Mereka adalah atau yang meliputi saudara perempuan sekandung menjadi asobah bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian saudara perempuan seayah menjadi asobah atau sisa jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga atau yang kecil yaitu mahjub atau terhalang. Jadi ahli waris yang mahjub adalah ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan baik sebagian maupun keseluruhan. Oleh karena itu, hijab dibagi menjadi dua macam yaitu hijab hirman atau penghapusan seluruh bagian karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contohnya yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu hijab nukson. Nah, hijab nukson yaitu pengurangan bagian dari harta warisan karena ada ahli waris lain yang membersamai. Contohnya yaitu ibu mendapat bagian 1/3, tetapi pada saat meninggal mempunyai anak atau cucu atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi 1/8. Dengan demikian, ada ahli waris yang terhalang yang disebut mahjub hirman dan ada ahli waris yang hanya bergeser atau berkurang bagiannya yang disebut mahjub nukson. Ahli waris yang terakhir ini tidak akan terhalang meskipun semua ahli waris ada. Mereka tetap akan mendapat bagian harta warisan meskipun dapat berkurang. Mereka terdiri dari suami atau istri, anak laki-laki, dan anak perempuan, ayah dan ibu. Terima kasih. Penjelasan dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.